plan lain ya. Karena kan kalau misalnya kita amati dari 2 musim terakhir, sebetulnya Bayern Hodak sudah melakukan beberapa kali plan. Iya. Ya, tapi di musim ini berbeda gitu ngeliat ya. Ini adalah kekompakan yang ditunjukkan dari Persija dan Persib Bandung. Kompak untuk kalah ya. Mungkin untuk Persija gue ngeliat masih cukup berat untuk kembali ke formasi 3-4-3 karena Pekan ke-7 dari Super League menyisakan hasil-hasil yang pastinya sangat pas untuk diperbincangkan. Salah satunya adalah di mana kita melihat kemarin Macan Kemayoran nggak bisa apa-apa di markas dari Borneo FC dengan kemenangan 3-1. Membuat saat ini klasemen dari Super League sangat-sangat ketat. Ada Borneo FC, PSIMJ Jakarta, Malut United, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. Pastinya di Gibah Bola episode kali ini kita akan membahas ada pertandingan-pertandingan yang pastinya sangat layak untuk kita perbincangkan. Dan aku yakin banget pastinya untuk Sobat Penggibah sudah tidak sabar mendengar percakapan dari kita bertiga. Sudah ada Dita, Labib Sadar. Mantap. Di Gibah Bola. Yuhu. Kenapa kok awal-awal langsung yuhu nih? Ini gara-gara pasti kemarin Persija kalah ya. Tuh. Back to back loh. Back to back kalah ya. Back to back kalah. Kita bahas Persija dulu nih. Bentar. Kayaknya kalau saya bahas Persija nanti dulu kali ya. Boleh ya. Kita bahas yang lagi rame nih. Kalau saya kita baca kolom komentar di video-video kan pasti banyaknya fans Persib ya. Oh, Persib langsung. Yoi. Jadi kita bahas Persib yang kemarin takluk dari Persita Tangerang. 2-1. 2-1. Ya. Seru tuh pertandingannya tuh. Seru banget. Iya. Gue sih ngeliatnya turning point-nya Persita adalah ketika penalti Lucho nggak masuk. Ya. Di awal tuh Persib kelihatan banget coba langsung ambil inisiasi serangan terlebih dahulu. Terlihat banget. Penaltinya juga jelas ya. Tamirlan Kozubaev ngangkat tangan di dalam kotak penalti ketika coba menghalau upaya dari Roman Tanki, penalti layak. Tapi yang menarik adalah Ramon. Lucho pas tendang penalti gagal, dia disangkanya udah peraturan baru kalau dia ngambil akan offside. Ya. Jadi dia ngelos bola tersebut berharap ada follow up dari Pemain Tom lain. Hai atau pemain lain, tetapi sebenarnya kan itu masih peraturan masih bias ya, masih belum dia proof ketok juga. palu lah. Belum ketok palu, padahal kalau di shoot sama dia juga misalkan masuk ya, tetap disahin. misalkan. Bahkan seorang Tom Hai aja kayak masih ngeliat Lucu tuh kayak terbingung-bingung, tapi itu udah kejadian turning point. Ditambah jelang menit babak pertama berakhir, Javon golnya bagus banget dan deflect dan menurut gue ya, gol menjelang babak pertama berakhir itu gede banget Yang merubah peta pertandingan lah. Pastinya bobot golnya tuh gede banget dan akhirnya ya kelihatan di babak kedua. Jadi Persib coba set up serangan lagi, tapi Persita udah main lebih deep di babak kedua. Yang menarik adalah di menit 72 pelatih Persita itu masukin Eber Besa dan juga Esal Sahrul. Ini benar-benar coba main bertahan dan memaksimalkan dua pemain tersebut untuk sengacir-ngacirnya. Dan terbukti Esal Sahrul tiba-tiba di menit akhir melepaskan tendangan, menurut gue itu gol terbaik pekan ke-7 sih. Golnya Esal Sahrul yang gol diagonal ke gawang Adam Pezibek ya. Iya, akhirnya main pertama kali masih shaky. Masih cukup shaky lah beberapa kali dia mau build up dari belakang juga kesulitan dan kalau gue sih ngelihatnya Persita tampil memang mau tidak mau secara realistis bermain di Bali jauh dari rumah. Mereka mengambil inisiasi bertahan, lebih menunggu dan memanfaatkan transisi positif untuk Persita, transisi negatif untuk Bandung yang memang kita ketahui Bandung ini masih punya PR untuk shape pertahanannya ketika dia mendapatkan serangan balik. Ini sudah beberapa kali kita singgung juga. Dan kejadian juga ini yang dimanfaatkan oleh Persita Tangerang. Dan Persita memang kalau di Football Manager tuh ada mental yang kita set kan, mentalnya adalah memang bertahan, defense. Dan sangat rapih, sangat compact dan kompak. Terus juga Persib Bandung ini sebenarnya kurangnya cuma satu, kurang gol. Kurang jumlah gol aja karena secara permainan tidak yang buruk dan meskipun secara taktikal kalah dari Persita karena terlihat dari hasil akhirnya, tapi secara permainan dia tidak kalah karena
Persib menyerang, tampil menyerang, bahkan mengambil inisiasi serangan dan hampir membuahkan hasil lewat penaltinya Lucho. Tapi memang pekan kemarin adalah kegagalan penalti untuk pemain nomor punggung 8 ya. Bukan cuma Lucho tapi juga Bruno Fernandes. Ya, dan kalau kita lihat ya peraturan lama kan kalau kena mistar atau kena tiang yang tidak boleh di rebound. Sedangkan pertandingan ini kan peraturan yang baru itu kan masih ditinjau ketika rebound tepisan itu apakah boleh diambil atau tidak. Dan ya itu tadi ketika gagalnya Lucho mengambil tendangan penalti ini membuat mental anak-anak asuhan dari Boyan Hodak itu mulai terganggu dan mulai terlihat frustasi untuk membobol gawang dari Persita Tangerang. Dan kita lihat juga bahwa Persib ini masalahnya lagi-lagi kita udah beberapa kali bahas kemampuan dia bukan cuma killing game tapi memang memaksimalkan dan memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Gol-gol di menit-menit akhir memang itu menunjukkan clutch moment dan mentality monster. Tapi gol-gol di menit akhir itu juga menunjukkan something wrong with this team. Ini yang juga dibuktikan ketika Liverpool gagal menang lawan Crystal Palace. Ya, karena ketika selalu mengandalkan menit akhir, berarti kan ada yang tidak berjalan di sepanjang 90 menit. Dan ini yang dialami dan yang harus ditanggung akibatnya oleh Persib ketika mereka tidak mampu mencetak gol dari peluang-peluang yang kalau kata orang dulu tuh peluang tuh belum tentu datang 2 kali. Kesempatan itu belum tentu datang 2 kali dan ini yang harus dimaksimalkan oleh Boyan Hodak. Dan penalti takernya ini yang harus benar-benar dipilih mental untuk mengambil tendangan penalti karena dari 4 penalti yang sudah diambil 3 gagal. Yes. Itu jadi pelajaran ya pastinya untuk Boyan Hodak di partai selanjutnya pastinya. Karena ya penalti taker ya Persib kan ganti-ganti ya. Iya, Dari pertama ada Mark Klok, ada juga Ramon Tanki, Uliang Baros yang berhasil cuma Uliang Baros ketika lawan Persijap Jepara. Terus kemarin juga Lucho. Sebenarnya 4 pemain yang ngambil eksekusi penaltinya Persib ini kan nama-nama yang memang punya tendangan cukup baik ya. Apalagi Lucho ini kan seyogyanya seperti itu ya. Di Perak FJ ini Perak. Set piece takernya Perak utama. Set piece taker utamanya Perak gitu. Tapi gagal. Ini kan artinya ada sesuatu yang harus diperbaiki. Kalau penalti kan udah bicara mental ya. Ini harus menurut gue ya sering di drill sih saat latihan untuk tim Persib Bandung. Tapi gue juga memberikan aplaus buat Carlos Peña yang tampil sangat luar biasa. Kemenangan pertama dari Carlos Peña melawan Boyan Hodak dalam 3 pertemuan di musim lalu. Bersama Persija, 1 draw, 1 kalah. Tapi musim ini dia bisa mendapatkan kemenangan pertama lawan Boyan Hodak. Yang menurut saya akhirnya rasa penasarannya terpecahkan juga. Tapi yang menarik dari Carlos Peña adalah Carlos Peña bisa meramu tim Persita Tangerang dengan tim manajemen yang sangat bagus. 3 pertandingan, 3 kemenangan berturut-turut yang menurut saya ini melebihi ekspektasi dari seluruh supporter Persita Tangerang, La Viola terutama, dan mungkin cara bermain pragmatis, cara bermain lebih low block ini mungkin akan lebih banyak diperlihatkan oleh Carlos Peña yang melihat situasi komposisi pemain ya. Pemain lawannya Persita Tangerang kayaknya untuk bermain lebih atraktif dan terbuka kayaknya bunuh diri sih ya. Mungkin akan lebih dikesampingkan dan bermain lebih pragmatis, lebih bertahan, apalagi punya pemain-pemain cepat seperti tadi saya bilang Esa Sahrul, Eber Besa, terus juga ada nama-nama lain, Medina di depan, terus juga menurut saya sih akan lebih banyak bermain dengan skema counter attack sih, dan terbukti 3 pertandingan, 3 kemenangan dan salah satu kemenangan lawan Persib Bandung ini bold statement dari seorang Carlos Peña untuk menghadapi sisa musim 2025-2026. Ya, salah satu pembeda memang di partai Persita menghadapi Persib kalau dari point of view gue adalah Carlos Peña ya, karena dengan pengalaman yang dia dapatkan di saat membesut Persija Jakarta dan ditambah lagi juga ada pelajaran yang memang dia petik di 3 laga awal dari Super League yang terlihat shaky di sana. Dia coba untuk ingin menerapkan apa yang dia terapkan bersama dengan Persija Jakarta, tapi ternyata tidak berjalan dengan positif. Tapi akhirnya di 3 laga terakhir La Viola bisa berpesta karena 3 kemenangan beruntun merupakan pencapaian yang sangat baik ya bagi Persita Tangerang, apalagi di laga menghadapi Persib Bandung. Ya, salah satu tim yang sedang mencoba untuk bounce back dari hasil-hasil yang
kurang konsisten, tapi pada akhirnya memang ya Boyan Hodak lagi dan lagi perlu untuk mengambil hikmahnya dari laga yang berlangsung di Iwayan Dipta untuk Dan nantinya ini bertemu sebenarnya dengan bukan Bangkok bicara United. hikmahnya, mungkin Boyan Hodak sudah mulai agak kerit ya permainannya ya. Kebaca banget. Bisa mungkin Boyan Hodak akan mencoba plan lain ya, ngelihat kedalaman skuad yang sangat mewah sih, seharusnya nggak sulit bagi Boyan Hodak untuk mencari planning lain ketika cara bermainnya di 2 musim terakhir yang mulai terbaca oleh lawan-lawannya. Tapi itu menarik sih, plan lain ya. Karena kan kalau misalnya kita amati dari 2 musim terakhir, sebetulnya Boyan Hodak sudah melakukan beberapa kali plan. Ya, tapi di musim ini berbeda gitu ngeliat ya. Karena beberapa kali juga tadi yang Dita juga singgung, sebetulnya Persib nggak main buruk-buruk amat betul. gitu. Tapi kan memang kurangnya hanyalah siapa nih yang bisa untuk menemukan momen untuk bisa cetak gol atau klinis begitu di lini serang. Dan di lain sisi yang gue lihat juga pola serangan dari Persib ini rata-rata juga textbook. Iya. Itu yang harus diwaspadai juga oleh Boyan Hodak di partai selanjutnya. Apalagi juga nanti kita akan memberikan preview nih Persib menghadapi Bangkok United di matchday kedua dari ACL2. Tapi sebelumnya kita bahas dulu dong Persija Jakarta. Persija Jakarta yang lagi-lagi harus gigit jari setelah mendapatkan hasil yang kurang memuaskan pastinya dalam 2 kali lawatan menghadapi PSM Makassar, kemudian juga Borneo FC. Ada protes juga yang dilontarkan oleh Mauricio Sousa ya, karena ada laga-laga away. Ya bahkan cukup merepotkan untuk Persija. Tiga pertandingan Persija belum menang. 3 pertandingan berturut-turut. Ini gua dulu karena Labib akan panjang ya kalau Persija nanti ya. Sepakat. Jadi untuk ternyata di Liga Sepak Bola Dunia bukan Real Madrid, bukan Liverpool, tapi Borneo yang bisa menjaga winning streak-nya ya. Win streak-nya yang menjadi 6 ya. 6 dan 1 game in hand lawan Persib Bandung. Kebobolan paling sedikit 3 kalau nggak salah. Betul. Dan juga hampir clean sheet bahkan lawan Persija kemarin. 12 gol kalau tidak salah. Ini menunjukkan bahwa Lefundes dan juga Pesut Etam di Segiri juga sangat ditakuti gitu. Dan yang gue lihat bagaimana Lefundes bisa memaksimalkan para pemain Latinnya yang mengalahkan para pemain Latin dari Persija. Dan ini adalah kekompakan yang ditunjukkan dari Persija dan Persib Bandung, kompak untuk kalah ya. Dan yang gue lihat di sini yang menjadi pembeda adalah bagaimana Juan Villa yang bisa menari-nari untuk mengeksploitasi wingback Persija yang harus diakui di 3 pertandingan ini menjadi salah satu titik lemah yang dieksploitasi lawannya. Kemudian juga masalahnya pun sama dengan Persib Bandung ketika mereka melakukan high pressing dan juga high defensive line, tidak punya pemain yang cepat untuk melakukan backup dan turun. Rizky Ridho sering sekali ada di posisi one on one dengan penyerang lawan yang mengakibatkan ketika dia lewat tidak ada yang bisa mengcover. Dan ya ini yang ditunjukkan di gol perdana dari Borneo, Vinicius ya. Itu juga tadi Juan Villa sangat baik dalam visinya ya di 2 gol awal Borneo. Umpan dia kepada Keihi Rose juga ini kan tipikal pemain box to box ya, bukan pemain yang sebenarnya menjadi tumpuan gol, bukan pemain attacking midfielder, tapi kan tugas dari pemain box to box itu kan adalah ya namanya juga box to box. Box dari box pertahanan akan lari ke box penyerangan. Nah, ini yang dilakukan, tiba-tiba dia ada one on one dengan Andri Tani, meskipun sempat dapat tarikan sedikit tapi dia masih bisa mengeksekusi dengan sangat baik. Nah, ini yang menjadi PR dari Mauricio Sousa, bagaimana ternyata 3 back ini masih belum berjalan dengan maksimal ya, Labib ya. Dan tadi Jordi Amat juga sering telat untuk mengcover, telat turun, karena memang ketika kita bermain high defensive line, kita harus punya wingback dan juga gelandang bertahan serta backline yang benar-benar bisa langsung mengcover ketika mereka dapat counter attack. Dan Borneo ini kan
bermain sangat baik, disiplin dalam segala hal. Ini merupakan kecerdasan dari Lefundes untuk memaksimalkan para pemainnya. Fatur Rahman begitu baik, eksplosif. Kemudian juga satu asis ya Fatur Rahman ya. Fatur Rahman 1 asis, dan di tengah ada Rivaldo Pakpahan juga cukup stabil menjaga lini tengah dan menguasai lini tengah, sehingga aliran bola pemain-pemain Persija itu tidak begitu berjalan. Tapi di awal tadi sama seperti Persib, PR-nya adalah ketika dia tidak bisa memaksimalkan peluang selain dari kegemilangan Nadeo. Alano kalau tidak salah ada peluang yang ditepis pakai kaki sama Nadeo. Nah, ketika kita punya peluang di awal dan tidak bisa unggul, itu yang membuat terkadang rasa frustasi itu ada. Kemudian itu yang membuat semua pemain tuh jadi shaky gitu. Padahal kalau misalnya bisa mencetak gol lebih awal, itu tuh akan merubah jalannya pertandingan. Borneo mau tidak mau pasti akan keluar menyerang, dan itu akan menguntungkan Persija, karena ketika Borneo keluar menyerang akan ada rongga-rongga kosong di sana yang bisa diberikan serangan oleh Persija. Namun what if tadi ya hanyalah what if gitu. Persija gagal memaksimalkan peluang yang ada di awal-awal babak pertama, bahkan sampai babak pertama berjalan. Tapi Borneo dengan game plan dari Lefundes yang sangat baik, compact dan disiplin, serta bisa memaksimalkan peluang ini, pertandingan memang berjalan seru, tapi Borneo memang layak menang. Oke, catatan minor bagi Persija Jakarta, dan langsung saja kalau begitu Labib, pastinya Waktu dan sudah tempat siap nih untuk memberikan Biasa. analisanya. Let's go. Ada aja kan kalau gua ngeliat kemarin pas Fabiola Fundes dengan skuad yang luar biasanya, 5 kemenangan berturut-turut sebelum lawan Persija, terus juga ada adjustment coba dibangun oleh Mauricio Souza, 3-4-3 kan ini bagian dari perubahan yang coba dibangun oleh Mauricio Souza, coba untuk bagaimana Mauricio Souza mengantisipasi serangan-serangan luar biasa dari Borneo FC. Dan awalnya berjalan cukup baik. Gue ngelihat memang secara ball possession Persija unggul. Secara shoot on target Persija unggul. Persija unggul semua-muanya. Cuma memang kalahnya di perbendaharaan gol. Borneo bisa cetak 3 gol, Persija cuma cetak 1 gol. Tapi kan pertandingan sepak bola kan bagaimana yang mencetak gol lebih banyak itu yang dianggap oleh pemenang. Tapi kan mungkin untuk Persija gue ngelihat masih cukup berat untuk kembali ke formasi 3-4-3 karena Mauricio Souza itu ngedrillnya adalah formasi 4-3-3 sejak awal. Gimana pun formasi 3-4-3 dan 4-3-3 akan berubah, akan berbeda. Alan Cardozo dan Bruno Tubarao kemarin coba main dari sisi sayap sebagai fullback. Itu juga keteteran ketika menghadapi serangan balik ini. Kalau ingat musim lalu ada Mariano Peralta, kalau musim ini Mariano Peralta sama Juan Villa. Ditambah ya 2 ya jadinya. 2 jadinya. Kanan kiri. Ini luar biasa kreator dari Borneo. Dua-duanya benar-benar luar biasa, benar-benar memberikan masalah. Dan Borneo setiap menghadapi tim papan atas, nggak Persija aja tapi PSM Yogyakarta, dia selalu mencoba mengimplementasikan cara yang sama, yaitu main nunggu terus ngelepasin serangan balik melalui via Peralta dan juga Juan Villa. Gua sih merasa ini akan dilakukan terus oleh Borneo sepanjang musim. Gua ngeliat Mariano Peralta tuh udah nggak free roll lagi. Kalau musim lalu kan dia free roll, dia bisa mungkin starting pointnya dia sebagai penyerang sayap kiri, tapi ketika bermain dia bisa ke kanan, bisa ke tengah. Tapi di musim ini dia udah kebantu dengan kehadiran Juan Villa yang bisa menutup posisinya dia di sayap kanan. Jadi menurut gua ini yang menjadi nilai plus dari Borneo dengan memanfaatkan skuad yang dia miliki dengan bermain taktis ketika melakukan serangan balik yang cepat, progresnya sangat terlihat banget. Dan Persija, gua ngeliat kemarin ketika bermain dengan formasi 3 back, Thales Lira ini nggak efektif sama sekali untuk ditampilkan. Ada momen ketika Juan Villa melepaskan umpan kepada Joe Vinicius di gol pertama, itu harusnya ada momen bisa diintercept oleh seorang Thales Lira. Tapi di situ Thales Lira nggak melakukan intercept. Gue melihat ini satu kejanggalan. Ini berarti ada something yang salah nih dari seorang Thales Lira, tidak melihat defense. Dan gol kedua kan juga sama, Thales Lira bisa dieksploitasi oleh Kei Hirose. Gue mikir kenapa nggak mainin Hansa Muyama di awal. Oh iya betul. Padahal itu yang gol pertama tuh posisinya 2 lawan 4, 2 lawan 5. 2 lawan 3 atau 2 lawan 4 Persija lebih unggul di lini pertahanan. Tapi di situ gua ngeliat satu kesalahan dari Thales Lira yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Borneo. Gua ngeliat Persija sebenarnya kalau bermain buruk, nggak bermain buruk. Iya betul, setuju.
Borneo bermain lebih Iya, bagus betul. daripada Persija di situ, dan gue juga melihat mungkin kalaupun Persija bermain 3 back untuk kedepannya harus dilihat siapa fullback yang bisa ngisi. Harusnya jangan Bruno Tubarao, Iya. harusnya Ilham Rio Fahmi yang Rio main di Fahmi, situ. betul, setuju. Rio Fahmi dari 2022-2023 udah fasih Main 3 back. main 3 back sebagai wingback atau sebagai RWB di situ. Tapi kan Mauricio Souza harusnya mendapatkan, ini sih buat gue ya, ini lampu merah buat seorang Mauricio Souza. Udah 5 pertandingan hanya 1 kemenangan doang ketika menghadapi Dewa United, ada 2 kekalahan, 2 hasil imbang juga, dan gue mungkin dalam libur jelang FIFA International Matchday ada international break, ada sekitar 18 sampai 20 hari sih seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Mauricio Souza. Gue ngeliat kemarin Alano udah lumayan kolektif, udah nggak bermain secara individual lagi, beberapa kesempatan coba one two dengan Gustavo Almeida yang punya kemampuan 1-2 yang cukup baik. 1-2 sentuhannya Gustavo Almeida kan beberapa kali coba mengunlock pertahanannya Borneo dan berhasil kan. Cuma memang harus gue akuin Nadio tampil luar biasa. Ya. Ditambah pertahanannya Borneo yang dilapisi Christoph dan juga Komang Teguh. Komang juga bagus banget. Komang Teguh itu juga tampil luar biasa. Komang Teguh bounce back di musim ini. Musim lalu kan dia nggak dapat minute play ya. Tapi di musim ini bersama Lafundes ternyata dia dimainkan sejak menit awal, mendapatkan minute play juga, mengalahkan back asal Lebanon ya. Timnas Lebanon tuh yang berhasil ia singkirkan. Gua ngeliat sih Borneo pada musim ini sih so far ya, dengan berhasil mengalahkan tim papan bawah, tim papan tengah, bahkan 2 tim papan atas yaitu PSIM dan Persija bisa menjadi title contender selanjutnya. Ya, so far sih mereka udah tampil sangat-sangat, bisa dibilang sih ini sempurna sih, 90% sih. Berarti pemilihan pemain ya, Bip ya. Yes. Pemilihan pemain dari Mauricio Souza yang kemarin kayaknya yang bisa, kalau misalnya dicari-cari kesalahannya apa gitu kan, karena ya tadi dua-duanya tampil baik, tapi ini adalah kemenangan taktikal dari Borneo dan Lafundes. Tapi kesalahan, kalau kita mau cari-cari kesalahan ya kesalahan Mauricio Souza dalam memilih starting 11 mungkin ya. Ya mungkin salah satu nama yang bisa dimasukkan dari awal tuh Rio Fahmi harusnya masuk sejak awal. Bruno Tubarao mungkin diistirahatkan dulu karena untuk bermain 3-4-3 dengan punya RWB dan LWB kuat dalam bertahan dan bagus dalam menyerang harus seimbang kan? Seimbang benar. Nah, Tubarao ini bagus menyerangnya, Nyerang doang, iya. tapi bertahannya enggak. Alan Cardoza jadi di kiri agak berat tuh untuk bantu serangan, akan keteteran kalau misalnya belakangnya kurang orang. Kan kalau main 3 back ketika diserang balik wingback yang telat turun, udah Tinggal 3. tinggal 3 doang. Dan sisi sayap pasti bakal dieksploitasi banget, dan di situ kelihatan banget. Harusnya sih ketika main 3 back harusnya kesalahannya nggak memilih pemain, dan juga Rehan Hanan yang biasanya main super ketika sebagai seorang super sub harusnya jangan main sejak menit awal. Oke, emang cukup baik seorang Rehan Hanan diberikan kesempatan sejak menit awal, tapi ketika di zaman Carlos Peña atau Thomas Doll, Rehan Hanan tuh main selalu di babak kedua. Entah diberikan kesempatan 30 menit, 40 menit, menurut gua Rehan Hanan akan lebih works ditampilkan sebagai seorang pemain pengganti sih. Ya, dan ini pesan juga untuk Thales Lira ya. Kamu tampil di Persija. Ya, Persija ini tim besar, Thales Lira. Jangan sampai nantinya performa kamu sama ketika Arema FC menghadapi Semen Padang di laga terakhir Super League musim lalu ya. Gara-gara kamu PSS degradasi. Aduh. Yang Thales Lira lagi diem doang ya? Bawa-bawa. Oke, cuman memang two thumbs up untuk pelatih dari Borneo FC, Fabio Lafundes ya, karena awalnya mungkin gue menyangka apabila Borneo FC start bagus ya 3 pertandingan, setelah itu mungkin imbang atau ada performa yang inkonsisten ya dari belum ketemu Borneo tim FC. besar gitu. Betul. Tapi pada akhirnya dengan menghadapi Persija Jakarta dan bisa menang dengan skor 3-1, itu merupakan katalisator tentunya dari Borneo FC untuk bisa mewarnai persaingan peraih gelar juara di James, musim ini. Satu-satunya yang bisa menggagalkan Borneo untuk satu-satunya yang bisa menggagalkan Borneo untuk juara adalah ketika format liga diubah jadi championship di tengah. Wow, iya lagi. Iya lagi. Oke. Itu yang membuat potensi dari seorang Peter Huistra ya. Itu tercoreng gara-gara itu. Harusnya kan berantem. Itu mah berantem jatuhnya ya. Kurang-kurangin lah, kita udah nggak perlu lagi kayak gitu. Iya.
Kalau dari awal ya. Dari awal. Kalau dari Ada awal pembagian dikasih tahu. wilayah, ada pembagian wilayah gitu. Kan jelas format tuh ya dari awal. Kalau di tengah-tengah itu mah, lo nih misalnya Liverpool udah berapa pertandingan, 20 pertandingan menang terus peringkat 1 terus, ayo kita ganti championship aja deh. 4 lemes tuh pemainnya. Iya. Gimana coba? Tapi itu kelihatan juga sih sebetulnya kalau kita boleh flashback ya. Iya. Di saat Borneo FC juara 2000 regular season begitu. Iya, Karena 23-24. ketika masuk ke championship series, langsung. itu pemain-pemainnya udah demotivate tuh. Udah ini karena ketika di regular series itu Borneo FC benar-benar all in di situ. Iya. Semua pemain nunjukin kualitas yang terbaik, tapi lupa kalau misalnya harus diselesaikan di championship series. Iya. Dan ketika masuk champion series bukan demotif menurut gua. Bensinnya udah drain. Iya. Karena iya. beda cara Beda, mainnya. beda. Lo Beda, nggak perlu atmosfernya berbeda. Karena kan kalau misalnya itu kan maraton. Yes. Kalau liga, kalau championship kan lo udah lo finish berapa 8 besar ya waktu itu ya? 4 4 besar. Empat besar. 4 besar. Terus ya udah gitu bisa tanding lagi kan ya udah gitu fokus di situ aja. Iya, kalau I-League sih sepertinya nggak seperti itu nanti Nggak, ya ke depannya. I-League, Kita iya. harapkan seperti itulah nanti. Ya, kalau Bisa mau dari step up awal. lah, full Kalau mau kompetisi. dari awal aja, Betul. fair-fairannya. Betul. Tapi ini sekali lagi kredit untuk Fabiola Fundes ya. Yes. Pelatih yang memang cukup berpengalaman bersama dengan Madura United di musim perdananya di Indonesia. Kemudian Persita Tangerang dan tidak ada yang berubah ya dari sistem yang dia tawarkan. Iya. Bersama dengan 3 tim yang dia sudah tangani ya, terakhir untuk saat ini bersama dengan Borneo FC. Bahkan juga untuk di Borneo gue bisa bilang kalau La Fundes ini mendapatkan keluasaan untuk memilih pemain Karena kualitasnya juga. betul dan ditambah lagi juga pemain dari Borneo FC yang musim lalu yang bertahan juga bagus Pak. Privilege Iya, dari seorang privilege juga. Lafunes mendapatkan Peralta, mendapatkan Christoph, mendapatkan Nadeo, Komang Teguh, ada Juan Villa. Olivia sekarang Vinicius. Itu sih menurut Iya. gua biasa dia aja di tim selevel Persita. Madura United ataupun Persita Tangerang aja dia bisa bikin kejutan. Compete Ya. walaupun dengan sekuat seadanya dalam tanda kutip, apalagi Borneo dengan privilege dia bisa mendapatkan pemain bagus ya. Borneo musim lalu ditambah musim ini boleh mendatangkan pemain lainnya dari Latin terutama kayak Joey Vinicius dan Juan Villa sih menurut gua La Fundes tinggal menunggu konsistensi aja dari maksudnya tetap menjaga konsistensinya Iya, Borneo. Itu Betul. paling mahal sih. Paling susah. Iya. Itu Tapi yang segiri mahal. apa ya animonya udah sangat baik Ya. dan jadi Sejak 2 musim lalu sih. salah satu tim dengan penjualan tiket yang cukup baik juga pemasukannya di sisi home mereka. Jadi sebenarnya ya ini keleluasaan juga untuk Mas Nabil yang bisa meramu tim ini jadi lebih baik lagi gitu. Iya, tapi ya faktor itu sih ya, faktor ketika memang tampil di kandang dan diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas, kemudian juga bisa sold out di setiap pertandingan, itu adalah privilege dan tentunya memang itu menjadi sesuatu yang kita rindukan di setiap pertandingan kandang itu selalu rame. Ya, termasuk begitu. kandang Sriwijaya juga belum rame-rame sampai sekarang ya. Mending Pak ya, kalau saya kan ini Pak, ada dapat hukuman ya, baru mulai. Baru mulai langsung 2 kali ya. 2 pertandingan nggak Tiket ada 20.000 penonton. nggak laku loh, coba. Serius? Sriwijaya? Coba turunin 10.000 deh. Waduh. Wijaya gimana tuh? Prihatin sih sebetulnya. Karena kan kalau kita compare dengan Liga Jarum pada saat itu, Iya. kemudian Super League, setiap pertandingan home itu pasti selalu ramai. Iya. Minimal 30.000 orang yang nonton. Dan ya dulu tuh ada anekdot yang mengatakan bahwa kalau home tuh mau tim besar lawan tim kecil, kalau tim besarnya jadi away itu susah Iya, untuk menang karena memang intimidatif, atmosfernya begitu ya menakutkan untuk tim lawan gitu. Jadi tim tamu. Jadi ya sangat disayangkan, semoga beberapa klub yang memang punya supporter base home-nya yang masih kurang, semoga segera menemukan cara untuk bisa kembali lagi penuh. Iya, dulu Sepak aja bola Indonesia. laga Persiter Ternate aja rame ya. Iya. Iya. Persibom Bola Mongondo juga rame. Semin gitu. Minahasa aja Semin Minahasa. sold out. Iya loh. Ya inilah kenapa kita buat Gibah Bola ya. Iya. Untuk concern dan juga fokus konsisten untuk membahas Sepak sepak bola bola Indonesia. lokal, sepak bola Indonesia. Karena kita bangga dengan apa yang tentunya memang ada, Betul. perkembangan yang ada. Karena semuanya dimulai dari grassroots. Yes. Iya, dan nanti juga kita akan undang fanbase juga ya. Yoi, kita akan Ngobrol-ngobrol di sini. Selain perkembangan tuh yang menarik dari Gibah Bola adalah sejarah yang dibahas. Kayak tadi James Yoi. bilang Persibom, Persemin. Mungkin masih ada yang inget Persikapas Pasuruan. Pasuruan. Yoi. Ini juga Persema Malang juga. Persiwa Wamena yang home-nya sangat
menakutkan. Persiwa Wamena bener kan? Kalau home mereka tuh namanya Education Stadium. stadion pendidikan. Stadion pendidikan. Education. Iya, apalagi juga masing-masing dari kita bertiga kan juga suka dan mencintai klub-klub Iyalah. lokal gitu. Itu yang bikin adanya Itu yang Gibah bikin. Sport. Itu yang membedakan kita nonton ke lapangan loh dari kecil. Yo. Nah, itu yang beda. Bener kan? Betul, betul. Jadi nggak cuma ngomong doang. Iya. Anjay. Oke. Injay kali lu mah. Fredrik Injay. Iya, Goks. Nah, laga Borneo FC Persija Jakarta ini kita harapkan nantinya bisa menjadi laga yang akan tetap terus kita nikmati di setiap Iya. pekan-pekannya. Karena seru banget. Seru Ya, seru. seru. Dua-duanya main bagus sekali lagi. Betul, Ya, betul. pun Persib dan Persita itu Iya. juga dua-duanya main bagus. Iya. Dan bahkan juga sebetulnya yang gue lihat kemarin di pekan ke-7 semua pertandingan juga menarik ya sebetulnya. Yes. Banyak pertandingan menarik. Banyak pertandingan menarik, kalau kita bahas satu persatu nggak cukup di durasi Termasuk juga yang 0-0 juga menarik. 0-0 ini ya, PSM ya? Ya, PSM. PSM. Tapi itu Oke menariknya dua kipernya tampil bagus tuh. Iya. Iya lagi. Hilmansyah dan juga Cahya Supriyadi. Gokil. Cahya. Persebaya Surabaya juga berhasil tahan imbang Dewa United. Ya, itu juga seru. Hernando, kipernya juga Iya. bagus Hernando. Bagus Hernando. tuh. Sonny Stevens juga lumayan biasa sih. bikin Bikin blunder, tapi Hernando-nya sih tampil luar biasa walaupun Persebaya main 10 orang ya. Cuma menurut gua tim manajemennya Persebaya oke Ya, banget. Iya, betul. tim manajemen dari Edu Perez ya. Edu Perez itu bagus banget. Kemudian untuk Casio, fokus Casio ya. Iya. Jualan jam aja. Jualan jam Casio. Kamu tahu kan kamu itu dicadangin karena kamu waktu itu bikin blunder. Kok kamu bikin blunder lagi? Bolanya miskomunikasi dengan Edo Febriansyah. Iya, Dicuri kan sama Arif Catur. Gara-gara kamu kita bikin closingan ulang lagi. Casio. Iya kamu. Lalu juga ada Bali United tuh yang ditunggu menang di kandang, malah menangnya di Tandang. Di Semen Padang. Kandangnya dipakai. Oh iya Persita. betul, Persita Tangerang. Karena emang jatuhnya Bali United main tandang. Iya, Oh iya betul. Karena ini makanya gue iya ya. Karena emang jatuhnya Bali United main Masa tandang. tiba-tiba dia harusnya main kandang? Bro pinjem dulu dong bro gitu. Lapangan. Karena emang jadwalnya main tandang. pikir mini soccer bisa nego jadwal. Dan tahu kan kenapa Semen Padang bisa kalah? Ya kan karena tidak ada kresek di situ, Bro. Yes, Waduh. Oke, kita sekarang beralih untuk membahas laga yang tentu saja memang akan disaksikan oleh Bobotoh dan penikmat pecinta Persib Bandung. Yes. Di matchday kedua dari ACL 2 menghadapi Bangkok United. Jersey yang dipakai oleh Labib Sadat luar biasa ya, setiap klub yang kita bahas pasti Labib punya jersinya. Betul. Oke, Bangkok United. Yap. Ini menjadi obstacle selanjutnya yang akan dihadapi oleh Boyan Hodak. Itu baik nggak sih? Tim papan atas. Tim papan atas. Liga Papan atas. Barang Liga Thailand. Buriram gitu-gitu ya. Wah iya, levelnya dia sama Iya. kayak Buriram, walaupun Buriram dalam beberapa musim terakhir Agak mendominasi mendominasi. Thai League, tapi lawannya ya Bangkok United dan Port FC. Port FC. Gua akuin memang Asnawi. Bangkok United ini luar biasa, dia mengikuti Thai League, Domestic Cup Thailand, mengikuti kejuaraan antar klub ASEAN, ASEAN Club Championship, terus juga mengikuti ACL tuh artinya apa? Kedalaman skuad, kualitas yang dia miliki mewah banget kan. Ya. Gua ngeliat ini memang diisi pemain-pemain yang namanya sangat familiar di telinga gua, seperti kalau dari timnas Thailandnya ada Poklao Anan, ada Terasil Dangda. Terasil Dangda masih ada. Dangda itu main di Bangkok United. Pemain asingnya ada El Gaisan, striker tim nasionalnya Oman, terus juga pemain timnas kelompok juniornya Serbia, Luka Adzik. Oh. Dan- Jirayut ada Jirayut. Jangan tanya kayak gitu. Dia di Dangdut Academy, Dangdut. Jirayut. Iya. Dan tentunya Pratama Arhan yang sudah bermain 3 kali musim ini di all competition. Jadi menurut gua bener kata James tadi, obstacle besar banget, sangat besar banget. Bangkok United ini udah jadi salah satu tim abang-abangan juga di ASEAN. Jadi mungkin levelnya akan sesulit ketika menghadapi Buriram juga. Tapi ya musim lalu kan Persib Bandung punya rekor yang cukup bagus ke Thailand, imbang melawan Port FC, sesuatu yang mungkin bisa ulangi lagi, bisa direplikasi lagi. Tetapi datang ke Bangkok dengan kondisi yang ya kita ingat tadi udah bahas, abis kalah dari Persita Tangerang 2-1, akan menjadi laga yang cukup sulit juga bagi coach Boyan Hodak. Kejuaraan ACL tuh kesulitannya mungkin 1 level bahkan 2 level dibandingkan Super League. Bakal ada momen-momen clutch yang mungkin di luar prediksi bisa terjadi di atas lapangan. Ya. Tapi menurut gue sih Persib Bandung harusnya dengan kehadiran 11 pemain asing yang bisa mereka maksimalkan di kompetisi ACL tuh ini sih
nggak ada masalah sih. Dan tinggal gimana Bojan Hodak bisa meramu tim ini aja, memasak tim ini mendapatkan rasa terbaiknya untuk menghadapi Bangkok United yang gue bilang sih Bangkok United pasti juga menargetkan 3 angka di ACL tuh untuk membuka peluang lolos ke round 16. Yes, misi bagi Persib Bandung untuk mencari asa ya pastinya agar bisa melampaui pencapaian dari musim sebelumnya. Tapi memang kenapa tadi kok gua bilang bahwa ini menjadi obstacle yang berat bagi Maung Bandung. Ini mungkin bisa menjadi gambaran ya buat pecinta dari Persib. Lawan yang dihadapi oleh Persib nantinya adalah lawan yang selalu konsisten di 5 musim terakhir di Liga Thailand, dan walaupun mungkin untuk di Liga Thailand sendiri Buriram United konsisten juaranya, selalu juara begitu, tapi Bangkok United ini merupakan tim yang selalu mencari, selalu menunggu momentum yang tepat untuk bisa merusak dominasi dari Buriram United. Bahkan juga kalau kita berbicara bagaimana mereka mempersiapkan skuad untuk mengarungi musim yang baru ini, itu sangat luar biasa. Manajemen tahu betul apa yang harus dipersiapkan, bahkan juga persaingan di Liga Thailand semakin meningkat, dan pastinya menjadi objektif dari Bangkok United bukan hanya sekedar bisa tampil konsisten di Liga Thailand saja, tapi juga pastinya di Asia. Bahkan juga Bangkok menjadi wakil dari Thailand di ajang ACC. Ya, tadi saya sudah bahas di Asian Club Championship. Tidak ada wakil Indonesia di sana. Yang punya ide siapa sih peringkat 3 sama peringkat 4? Thailand aja peringkat 1 sama peringkat 2 yang tawarin. Iya, ternyata kita sombong ya. Kita arogan, orang ACC pengennya peringkat 1 sama peringkat 2. Ketika peringkat 1 peringkat 2 menolak, baru dikasih ke peringkat 3. Itu berarti SEC kan lebih tinggi. SEC itu inginnya adalah juara dan runner up atau juara dan juara domestic cup. Iya, domestic cup. Domestic cup. Tapi si operator ini nawarin Palabatu nawarin peringkat 3 dan peringkat 4. Thailand di Tebet Palbatu. Masih mending Palbat ya, bukan pal yang lain kan? Jangan. Masa kok tiba-tiba datenginnya peringkat 3 sama peringkat 4? Yang punya kompetisi marah lah, punya aturan sendiri. Boleh sebenarnya peringkat 3, peringkat 4, tapi peringkat 1 sama peringkat 2-nya ditawarin dulu. Mau apa enggak? Kalau nggak mau, baru suratnya. Mungkin kita melihatnya ada kemungkinan bisa menang untuk di ACL2, sehingga kita mengirimkan peringkat 1 dan untuk main di ACL, mungkin seperti itu. Betul, maksudnya. Cuma memang kalau kenapa ACC tadi nggak ikut ya harusnya mengikuti aturan dulu aja betul, dari setuju. Yang punya kompetisi. Yang punya rumahnya kan ngasih izinnya pakai ini. Kita pakai dress code kita salah, gimana? Ya ditolak kita. Ya, penting rasanya juga agar mempunyai attitude yang bagus ya. Iya, etika yang baik. Tapi kembali lagi ke balik lagi Persib. Persib gimana tuh, Dit? Untuk lawan Bangkok United? Yes, sekali lagi pendekatannya pasti akan berbeda ketika mereka menghadapi Persita Tangerang, karena lawan Persita mereka pasti akan mengambil inisiasi serangan. Kemarin kita lihat, dan lawan Bangkok Boyan Hodak pasti akan sedikit lebih pragmatis. Dan sekali lagi ini bukan dukungan cuman untuk Persib, bukan cuman bobotoh yang boleh mendukung Persib, tapi juga warga Indonesia, karena ini adalah wakil dari Indonesia. Dan yang harus benar-benar dilakukan sekali lagi adalah benar-benar efektif dan klinis, karena ketika kita bermain transisi cepat dan juga mengandalkan counter attack, kunci dari counter attack itu adalah penempatan posisi yang baik, momentum, dan juga eksekusi yang sangat baik, akurat gitu, akurasi. Ini yang kemarin lawan Persita tidak ada di Persib Bandung, ketika momentumnya ada tapi akurasinya tidak ada, terus juga tidak efektif, tidak klinis. Nah, ketika kita bermain lebih menunggu, ketika Persib nanti yang kemungkinan besar akan mengambil inisiasi bermain lebih menunggu, akan sesekali menyerang, dan itu harus dimaksimalkan. Karena tadi tidak akan sesering ketika mereka menghadapi Persita Tangerang atau menghadapi tim-tim Liga Indonesia lainnya yang mereka dalam kondisi mengambil inisiasi serangan. Ini lawannya Bangkok, levelnya juga berbeda. Pasti. Dan ya tadi sudah disebutkan juga oleh Labib dan juga James bahwa Bangkok adalah salah satu peta kekuatan di Thailand, selain Buriram dan juga Port FC. Dan ini menjadi tantangan, dan juga sekali lagi levelnya Persib sebenarnya sudah di atas Liga Indonesia, karena back to back Persib Bandung juara Liga Indonesia, dan saatnya menatap Asia, karena ini adalah the next levelnya. Kalau Persib selalu
melihatnya adalah ya udah kita Liga Indonesia saja ya nggak akan berkembang gitu. Nah ini adalah step up, apakah Persib Bandung bisa benar-benar konsentrasi full sampai 90 menit, itu yang tidak mereka lakukan pada laga perdana ketika mereka kecolongan di menit-menit akhir. Dan ini ketika mereka bermain menunggu, konsentrasi itu sangat penting karena lebih capek diserang. Betul. Daripada menyerang, karena benar-benar bertahan tuh kan dihujani serangan. Dan apakah Boyan Hodak bisa tadi adjustment-nya juga baik, pemilihan pemainnya juga baik, dan mengambil tadi langkah yang tepat, plan B, plan C-nya ketika bukan tidak mungkin nanti laga akan cukup keras dan juga memicu adanya kartu. Nah ini yang adaptasi ini yang harus dilakukan oleh Boyan Hodak. Yes, dan tentunya kita akan memberikan pembahasan juga terkait dengan dua pelatih dari kedua tim, karena gue melihat apabila baik Boyan Hodak dan juga Coach Cawan Sripan ini adalah dua pelatih hebat dari kedua tim. Coach Cawan Sripan selain memang dia merupakan ex-player dengan segudang prestasi, tapi ketika dia menjadi pelatih juga ternyata dia berhasil untuk bisa menasbihkan diri sebagai salah satu pelatih terbaik yang ada di Thailand. Bagaimana Labib untuk laga nantinya, pendekatan strategi bahkan juga formasi yang akan coba untuk diturunkan agar duel bisa berjalan dengan sengit untuk bisa mendapatkan poin terbaik di markas dari Bangkok United? Iya, kalau gue bilang sih ini udah laga all in aja buat Persib Bandung ya. Kita ingat di laga pertama tadi Dita udah bilang Persib kecolongan hingga akhirnya bermain imbang dengan Lion City Sailors 1-1. Sedangkan Coach Sripan bisa membawa Bangkok United mengalahkan Selangor 4-2 di markas dari Selangor. Ini kan satu statement bahwa memang Thailand masih rajanya ASEAN di kompetisi antar klub dengan nama-nama seperti tadi Buriram sih levelnya udah gokil. Terus juga kita bahas sekarang Bangkok United dengan ternyata juga tampil sangat luar biasa. Pasti Coach Sripan yang akan bermain di hadapan publiknya sendiri punya motivasi lebih untuk membawa tim Bangkok menang. Tapi gue ngelihatnya juga Bangkok United ini kan cukup padat. Kemarin sebelum melawan Persib ini sempat lawan Ratchaburi, terus juga melawan tim di ACC. Artinya hampir setiap 3-4 hari itu Bangkok United main terus. Nah, kelelahan dari Bangkok United ini sebenarnya yang harus dimanfaatkan oleh tim Persib Bandung. Persib Bandung kemarin sekarang so far baru main seminggu sekali. Kemarin baru mungkin agak kelelahan away ke Malang, terus dia harus pulang ke Bandung, terus away lagi ke Persita, tapi mainnya bukan di Tangerang. Di Bali. Di Bali, yang mungkin capek lelahnya di situ, tapi waktu istirahatnya Persib Bandung mungkin relatif lebih panjang dibandingkan Bangkok United ya. Jadi gue ngelihat mungkin Persib bisa main lebih menunggu, main lebih pragmatis dengan melancarkan serangan balik. Not bad untuk bermain bertahan juga nggak apa-apa, karena memang lawannya pasti akan mengambil inisiasi serangan lebih dahulu. Kan balik lagi, mau main secantik apapun, mau shoot on target seapapun, yang paling dilihat kan perbendaharaan gol. Dan di situ sih menurut gue ada celah yang bisa dimanfaatkan melalui serangan balik. Bicara soal gol pastinya memang ada William di sana, tapi sejauh ini gue juga masih belum menemukan kata puas ya untuk Ramon Tanke. Jauh dari kata puas sih. Jauh dari kata puas. Belum terlihat ternyata perbedaan Liga Kamboja dan juga Super League ya. Karena Andres Nieto yang menjadi tandemnya dia sebagai pencetak gol terbaik di CPL juga masih 0 gol. Iya. Dan kalau kita lihat, kalau misalnya memang nanti Boyan Hodak akan mengambil inisiasi bertahan, lebih menunggu, peran dari Tom Hai dan juga Lucho ini akan menjadi sangat sentral. Lupakan kekalahan lawan Persita, chin up dan menatap lawan Bangkok adalah hal yang sangat penting. Dan kita lihat juga bahwa Tom Hai sudah mulai menemukan sentuhannya, walaupun belum yang terbaik karena memang match fitness-nya masih belum 100%, tapi dia sudah menemukan sentuhan, visi bermainnya juga sudah terlihat. Dan menjadi tumpuan serangan awal dari Persib Bandung. Dan sekali lagi, percuma kalau visi yang baik tanpa diakhiri dengan penyelesaian yang baik. Ini menjadi PR untuk lini serang dari Bandung. Belajar dari laga pertama di saat Persib ditahan imbang oleh Lion City Sailors, kita bisa melihat, menilai apabila sebetulnya Persib bersama dengan Boyan Hodak seharusnya sudah mulai step up di level Asia, bahkan juga
babak pertama lawan Lion City Sailors banyak peluang yang mereka dapatkan, yang mereka kreasikan, tapi lagi dan lagi memang permasalahan dari Persib bukan hanya sekedar di Super League saja yang selalu bingung untuk caranya mencetak gol, namun di Asia pun juga sama agar bisa nantinya mencapai target yang diinginkan. Ya semoga di markas dari Bangkok United bisa menemukan level klinis. yang Move on dulu lah dari dibutuhkan. DDS Move on dan dulu. Ciro. Ya Move on dulu, betul. Dari DDS sama Ciro kayak terlalu masih Kalau misalnya DDS-nya mungkin mulai tersapu dengan kehadiran William. William, iya. Cironya sih, betul. Ciro dan Tironnya yang Belum, betul. belum ada penggantinya sih. Belum kelihatan suksesor sekarang seperti Ciro dan Tiron. Iya. Dan Ramon Tanke lagi dan lagi ini gue harus sampaikan, jangan hanya gahar dari tato-tato Anda aja, tapi juga haruslah kamu gahar di lini pertahanan lawan untuk bisa mencetak gol. Karena yang dibutuhkan dari Ramon Tanke bukan tato, tapi gol. Bukan banyaknya tato, tapi Iya. banyaknya gol. Iya. kalau tatoan doang jadi mas-mas Angkor Wat doang deh. Mas-mas Angkor Wat biasa dia. Bener lagi. Dan kemudian juga untuk sektor pertahanan dari Persib, gue yakin banget ini pasti formatnya akan sama seperti ketika Iya. menghadapi Persita. Persita Iya. Tangerang ataupun juga Lion City Sailors. Iya. Dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki ya, semoga sekali lagi nih agar komunikasinya nih, komunikasinya Chemistry-nya. harus bagus, chemistry harus bagus. Jangan Kiper sampai nanti siapa ya? malah Menurut Mungkin gua lolos. Adam Bezibek Masih karena tetap main menurut gua di ya. kompetisi Menurut gua ya. Asia kan lumayan Oh, iya, banyak iya. slot pemain asing yang bisa dimanfaatkan, dan sebenarnya dari semuanya yang paling utama sinkronisasi antar lini sih. Iya, betul. Itu paling utama antara lini pertahanan, lini tengah dan lini depan tuh masih PR banget sih buat tim Boyan Hodak, harus saling sinkron. Di musim lalu mah mensinkronisasi antar lininya tuh bagus banget. Ya karena itu timnya udah Terbentuknya udah lama, betul. Memang ini tim baru banget Ya, dan PR-nya. dan PR-nya ya harus diselesaikan oleh Harus Coach cepat, harus Boyan cepat bagaimana adaptasi. Iya. Nggak bisa mensinkronisasikan tim ini Iya. secara cepat, betul. Iya. Kohesi ya. Kohesinya. Antar lini ini tetap masih menjadi Kakang perhatian juga pastinya. mungkin akan terbang ke Bangkok lebih dulu sebelum tim Nasi Games ya, yang terbang ke Bangkok ya. Duluan ya. Duluan menjajal lapangan di Bangkok. Di Bangkok. Oke, prediksinya guys. Bangkok United versus Persib di matchday 2 ACL 2, tampilnya di kandang dari Pakai Bangkok baju ini United. lagi gua. Iya. Bangkok lagi kan. Gua netral. Gua fans netral di sini. Gua 1-1. 1-1. 1-1. Wah, itu bagus tuh buat Persib Ya, 1-1. ya itu realistis. Realistis betul. Main tandang lawan yang lebih berat, seri, itu hasil yang cukup Realistis. ideal, realistis. Gue sih kemungkinan ngelihat kiprah Bangkok di Thai League One, di ACC juga, dan udah menang di pertandingan pembuka lawan Selangor 4-2 sih. Bangkok lebih diunggulkan sih. Ya menurut memang gua. pasti. 2-1 sih kayak Bangkok. Bangkok ya. Iya, El Ghassan golin. Kabungkap. Ya. 2-1. และคอมหลายครับละครับครอหลายละตรีว่า Oh, 3-1. 3-1. 3-1 siapa ayo? Bangkok. Soalnya kan 3 duluan, bukan 1-3. Gua sih pengen baju gua. Ini enak gua. Gak masalah. Cuma kan kita nyari hasil Betul, ideal, betul, realistisnya betul. seperti apa ya. Nggak bisa dipungkirin. Main di Bangkok tuh akan selalu sulit bagi siapapun. Sekali lagi prediksi itu berbeda dengan harapan. Yes. Harapan tentu saja Persib bisa meraih hasil maksimal ya. hasil Tapi terbaik. kalau melihat peta kekuatan dan juga belum bersatunya chemistry para pemain Persib Bandung, ya imbang adalah hal yang paling realistis saat ini. Ya, semoga Beckham Putra dan kawan-kawan bisa menunjukkan semangat juang yang tinggi nantinya. Amin. Karena mendapatkan poin tentu saja memang menjadi advantage bagi Maung Bandung, apalagi tampilnya di Thailand, dan yang lebih membanggakan lagi apabila Persib bisa mendapatkan kemenangan. Karena di situ of course. akan menjadi bold statement apabila Persib akan menjadi salah satu tim yang mampu untuk bisa membawa nama Indonesia Of di course. Asia. Mulailah dulu dari laga menghadapi Bangkok United Betul banget. nantinya. Alright guys, langsung aja kita sekarang beralih untuk kita bersenang-senang bermain games Top 5 AI. Wah. Oke. Sulit nih, sulit. Ini adalah game yang cukup sulit ya. Sudah ada saksinya. Beberapa Dita, kali kita beberapa salah. kali salah. AI Walaupun juga soalnya. sama. Kemarin doang gue bisa nyebut 4. Ya, AI yang memang paling gampang untuk dikalahkan adalah AI di Winning Eleven ya sebetulnya. Iya. Lebih ke NPC itu, Bang. Oke, jadi ini top 5 pemain Indonesia abroad musim 2025-2020. Oke. Abroad mah gampang. Abroad ya, berarti
Tantangan yang akan diberikan kepada Dita dan juga Labib adalah untuk menebak top 5 pemain-pemain kita atau pemain Indonesia yang bermain di mancanegara di sepanjang musim 2025-2026 yang kita tahu baru dimulai beberapa laga ya di awal musim ini. Oke, udah siap guys? Siap. Gampang ini mah. Yakin gampang nih? Gampang. Oke, kalau begitu kita akan mulai Gue dari... sebagai yang kalah deh. Duluan. Sweet aja dulu. Ya udah, kalau nggak gantian aja. Oh iya gantian boleh. Oke, aja lah. gantian ya, gantiannya. Jadi kalau seandainya salah satu di antara mereka gagal untuk bisa memenuhi apa yang ada di sini, berarti nanti bisa langsung diambil. Nggak gantian aja. Satu. Oh, gantian? Gue satu, dia satu. Oh, boleh, nggak apa-apa Gitu kalau aja. gitu. Nanti banyak-banyakan. Banyak-banyakan. Siapa Siap, silakan. Kalau begitu kita mulai dari Sweet, sweet. Sweet. Jepang. Ya, 1, 2, 3. Nah, Nah. dua. Oke, silakan. Kevin Dix, bakar besi. Munchen Gladbach dong. Masa nggak masuk? Survei membuktikan walaupun Munchen Gladbach kemarin gagal menang di kandang dan kebobolan 5 gol di babak pertama, Kevin Dix main jelek. Ya, tapi di sini ada peringkat 5. Iya. Kevin Dix. Pasti-pasti aja. Gue ya. Ini pasti ada, nggak mungkin ada. Nggak ada dong. Emil Audero Mulyadi. Survei membuktikan betul sekali. Emil Audero tampil sangat mengesankan bersama dengan klub anyarnya Cremonense. Ya, bahkan Cremonense Baru kabarnya- cedera tapi ya Allah. Iya. GWS. Semoga ya, semoga bisa ya. Semua kayak bisa, kayak bisa. Semua bisa ya. Otot ya, cedera otot ya. Iya lawan Inter. Tapi gara-gara Emil Audero, Cremonense katanya menaikkan target ya untuk bisa menjadi pesaing juara di Serie A. Enggak dong. Italia. Ya enggak dong, terlalu AC Milan bro. AC Milan. Gua sekarang dukung Milan. AC Milan. United. MU Sama lagi. Milan gitu. Milan United. Yalah Habibi. Oke. Gua Next. Calvin Vinir Verdong. Calvin Vinir Verdong. Ada Vinir giginya kan Vinir dia. Iya. Dan Kelvin si Vinir Verdong ada di sini. Nomor 2. Mantap. Nomor satunya siapa? Belum ya? Belum. Emil nomor berapa? Hah? Emil. Emil nomor 4. Nomor 5-nya Kevin Dix. Oke. Gua ya. Congratulations. Oke, next. Jai Itzes. Oh iya. Jay Itzes. Survei membuktikan ya, Ada. betul sekali. Jay Itzes berada di peringkat pertama dari deretan pemain abroad di 2025-2026 bersama dengan Sassuolo tampil cukup mengesankan. Sangat mengesankan. Oke, next. Nah ini nih, Nah, ini yang susah tricky nih. Ini tricky nih. Nomor Nomor satu. berapa? Hah? Nomor 1. Sisa 1. Kalau Nomor? Jay Itzes nomor 1. Oh, ini nomor? Ini sekarang yang akan diperebutkan jawaban dari Dita dan Labib nomor 3. Wah, agak tricky nih, Ini karena tricky. susah nih. Gua Oleh Romani. Survei. Labib nebak juga, jadi Oh, oke. langsung ketebak Biar seru siapa yang ya. benar. Oleh Romani, Ya. Labib. gua Justin Hapter. Justin Hapner. Wah, ini mah engagement Instagram ini mah Justin Hapner. Jago, lagi jago-jagonya dia. Ya, kita harus memberikan Ada yang benar nggak? precaution ya. Precaution untuk mereka berdua. Ingat, ini adalah AI. Iya. Jadi harus bisa untuk mencari jawaban yang out of the box. Iya Ya. lagi. Tadi Oleh Romani dan juga Justin Bucin Hapner. Ya, Wis. bukan dong. Oh, bukan ya? Bukan. Justin Hapner. Survei membuktikan. Tidak ada. Dua-duanya. Dua tidak ada. Nah, ini. Precautionnya itu tadi. Ini AI, jadi carilah nama yang out of the box. Yang mungkin tidak Gua deh. terlihat, tidak terdengar. Ya, bareng lagi, bareng lagi. Bareng lagi, yuk. Gua Marcelino. Iya dia Marcelino. Gue juga Marcelino tadi, tapi gue ganti Pratama Arhan. Boleh. Boleh. Bro, Lah, AI. iya. Gak apa-apa. Oke, sepertinya sudah dicoba untuk mencari jawaban out of the box, tapi survei buktikan tidak ada. Arhan adanya di Pengadilan Agama Tiga Raksa adanya. Ada. Iya ada. Pengadilan Agama Tiga Saya Raksa lewati ada. setiap minggu sekali. Iya. Lagi terakhir ya. Oke. Ya. Waduh. Ayo. Oh, ini tapi wajar. Kenapa Marceng nggak ada? Kan karena baru pindah Marceng. Ke lagi Presin. penyesuaian dan tidak dipanggil timnas ya. Aduh, iya lagi. Siapa aja? Nathan, Oke. Banyak kok. Rafa. Ayo gue ya. Bagaimana? Dita, udah siap? Bentar. Ayo udah gua bisa. Satu. Siap. Ya. 3, 2, 1. Mesilgers. Oh bisa. Nathan. Datan, Mesilgers. Basilgers. Oke, ini kita akan menemukan ya jawaban di antara mereka berdua apakah ada yang betul atau tidak. Survei membuktikan tidak ada. Nathan nggak ada.
Messi Lakers nggak ada. Messi Lakers wajar sih, nggak main-main. Oke. 2025 2026 soalnya. Sekali lagi, ini adalah AI. Oh ya. Walaupun saya tidak tahu ini AI-nya versi apa ya, tapi memang ini out of the box banget. Tapi main timnas kan dia? Pemain timnas. Oke. Reguler main nggak? Reguler main. Oh, oke. Gue tahu. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan sekarang mungkin karena kemarin sempat cedera dia. Oh, Tuh iya. gua Gua- kasih kisi-kisi tuh. Martin Pas. Martin Pas. Lu Martin Pas. Gua Salon Pas. Kalau Anda pegal-pegal, Sandy Walsh. nah itu masuk. Sandy Walsh. Sandy Walsh. Oke. Dadah. Survei membuktikan. Selamat Dita, kamu berhasil menemukan jawabannya. Martin Pas. Martin Pas. Ya, ini bener ya AI-nya nih Coy. Tapi Amerika udah main ya? menyulitkan loh. MLS 2026. Bahkan baru Dia baru ini kan selesai. recovery sebetulnya. Recovery. Iya, tapi Juga kan nggak main juga sih Martin Pas. tapi mungkin ini adalah bentuk apresiasi dari AI ya untuk Martin Pas ya. iya. Karena perjalanan 27 jam di setiap laga kandangnya Indonesia ya. Ya, dan Iya, menghabiskan iya. biaya, nggak usah deh. Iya. Menghabiskan biaya. Nggak apa-apa sih. Nggak usah, diterusin nggak aja. usah. Iya. Biar biar followersnya Giba tahu Iya. menghabiskan biaya berapa. Jadi ini untuk sobat gibah yang mau apa ya potong-potong klip ya. Iya. Nggak apa-apa Nggak kita apa-apa, kita silakan. Jangan. sangat terbuka ya. Jangan. Bahaya. Bisa. Berbahaya. Ada $2.000 lah. Lebih. Ya, nah ini juga buat sobat gibah apa sih nyebutnya? Kemarin ada yang di komen tuh. Apa tuh? Bang, jangan sobat penggibah, nggak enak dengernya gitu. Oke, berarti kita harus cari nih. Apa? Enaknya apa ya? Yaudah nanti kita diskusikan lah Jadi, ya. tapi buat teman-teman yang mau clippers potong-potong video dan naikkan di Kita TikTok, sangat terbuka sekali. Nanti akan ada giveaway dari Gibah bola ya. Yes. Ya. Giveaway-nya apa? Nanti kita kasih tahu. Clippers Yes. dulu aja, Ya. klip dulu aja di klip ya. Bikin aja, bikin aja. dulu Pokoknya kita Bikin aja. akan memberikan giveaway ketika part-part yang kalian potong-potong itu nanti Bagus ya. dan like-nya paling banyak. Bagus, like paling banyak, Ya. views paling banyak. Ya. Yes. Kita akan pilih dan kita akan langsung kasih DM. Yoi. Jersey boleh. Boleh nanti ya. Jersey. Nih, Jersey. pilih aja nih. Kan kemarin ada yang bilang, "Bang, jersey giveaway ininya Wesam mau di giveaway nggak?" Itu dia Clippers ya. Kisi-kisinya itu aja dulu. Iya. Iya. Nah, di sini masih ada kok jersey di sini ya. Oke. Jangan lupa ya potong-potong tapi dengan versi terbaik yang kalian bisa Ya. berikan, dan bahkan juga kita sangat terbuka kalau misalkan dari kamu pecinta sepak bola Indonesia mau memberikan ide disebut apa sih kamu? Iya, kan? betul. Yes. Tulis di kolom komentar. Disebut sayang juga boleh, nggak apa-apa. Sayang Giba. Sayang jiwa juga nggak Sabah. apa-apa. Sabah. Sabah ya boleh, pokoknya apapun itu ide kreatif dari teman-teman semua pecinta sepak bola Indonesia. Terima kasih untuk atensi yang sudah diberikan, dan kemudian juga kita ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena juga untuk saat ini subscriber kita udah mulai naik menuju ke 1000. Yes. Semoga satu persatu ya dari 1000, 5000, 10.000, Amin. 20.000, bahkan di konten terakhir kita sempet geter ya. Karena awalnya waduh ini cuma 200 doang nih gitu. Taunya meningkat. Iya. 200 mah yang lihat Instastory Labib itu mah. Banyakan Labib lagi mah. Tapi akhirnya 1200 dalam waktu 2 hari, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang udah OTW 2000. Iya, emang susah bahas Dewa United ya guys. Dan terima kasih juga untuk nggak disebut karena nggak masuk ya. Iya. Jadi kalau mau masuk silahkan. Silakan. Hubungin link di bio. Iya. Atau nggak DM di Instagram. Ya, Sekarang DM DM di Instagram. Oh, lu follow juga Instagram dan TikToknya dari Gibah. Gibah bola ya. Kita pokoknya appreciate banget dengan support yang kalian berikan. Jangan lupa like, comment, dan share setiap konten yang kita bikin di Gibah Sports. Kalau gitu kita bertiga pamit. See you guys. Bye. Maju terus sepak bola Indonesia. Ale.